7. Indahnya ketetapan Allah. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada fase C elemen akidah adalah sebagai berikut. Memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qodhok dan hadar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan arti iman kepada qodhok dan qodar. 2. Menjelaskan jenis qodhok dan qodar dengan contohnya. 3. Menjelaskan hikmah iman kepada qodhok dan qodar. 4. Membuat paparan tentang iman kepada qodhok dan qodar. 5. Menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap qodhok dan qodar. D. Hikmah beriman kepada takdir. Hikmah beriman kepada takdir. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kejadian yang baik atau kenikmatan, maupun kejadian yang buruk atau musibah. Oleh sebab itu, mari kita selalu berpikir positif terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah dari keyakinan terhadap Ka'a dan Qadar atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diambil dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. 2. Menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. 6. Mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Aktivitasku. Tuliskan cerita tentang suatu peristiwa yang pernah kalian alami atau kalian lihat, lalu tuliskan hikmah apa menurut kalian di balik peristiwa tersebut. Aktivitas kelompokku. Melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar tentang sikap mereka dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya. 1. Siapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar. 3. Catatlah semua jawab mereka secara rinci. 4. Buatlah kesimpulan hasil dari wawancara. 5. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Refleksi. Bagaimana menurut kalian, jika sepeda yang baru saja kalian beli dengan harga yang mahal tiba-tiba rusak? Rangkuman. 1. Kodo berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah kodo merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. 2. Qodar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari Ka'a atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. 3. Takdir merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. 4. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. 5. Sikap dan perbuatan yang harus kita miliki sebagai bentuk keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhtiar, doa, tawakal, syukur, dan sabar. 6. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat banyak hikmah, antara lain meningkatkan ketakwaan, menumbuhkan sikap kerja keras dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Salinlah tabel berikut pada buku tulis kalian, lalu berikan respon setuju atau S, tidak setuju atau TS, tidak tahu atau TT serta alasan terhadap respon tersebut. Unjuk kerja. Buatlah presentasi atau paparan pada kertas karton, atau yang berbasis teknologi, tentang iman kepada Ka'a dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paparan memuat konsep tentang iman kepada Ka'a dan Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pembagian takdir dan contohnya, serta hikmah beriman kepada takdir yang dilengkapi dengan ayat Al-Quran. 2. Paparan dibuat pada kertas karton atau menggunakan presentasi yang berbasis teknologi.